Nah, ini adalah settingan dari yang saya ceritakan tadi dengan menggunakan kain putih yang ditempel di tembok dan di meja ya, ibu-ibu. Saya solasi di ujung-ujungnya, begitu, sehingga diharapkan bisa membuat satu bentuk yang tidak ada sudutnya. Jadi backgroundnya tidak ada sudutnya. Jadi melengkung ya ibu-ibu, yang melengkung, seret, begitu. Nah, nih melengkung ya. Bahasa istilah teknisnya tuh limbo, sehingga limbo tanpa sudut begitu. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa kok backgroundnya putih adalah tujuannya adalah supaya membuat produk itu lebih stand out atau lebih menonjol ya ibu-ibu ya. Nah, di sini setelah dipasang kain putihnya dengan tidak bersudut, melengkung ya kan, diberi jarak, mungkin kalau ternyata terlalu bersudut gitu, mejanya bisa ditarik ibu-ibu ya. Saya coba tarik mejanya sedikit, nah sehingga ada cekungan yang lebih di bagian belakang. Oke, ya di sini saya akan pakai contoh produk sederhana ya ibu-ibu ya. Saya akan menggunakan produk yang lain, tidak menggunakan tas Hello Kitty rajutan yang tadi, tapi saya akan menggunakan, nah, kita fokuskan dulu. Nah, pakai barang ini ibu-ibu ya. Ya, barang apapun bisa. Sebenarnya tidak harus menggunakan rajut, saya menggunakan contohnya. Apapun produknya yang ibu-ibu mau dokumentasikan atau mau foto, basicnya sama, dasarnya sama, sehingga dengan mengetahui cara-caranya diharapkan ibu-ibu dengan pengetahuan yang ada bisa memfoto apapun, tidak harus produk rajutan begitu ya. Contohnya kalau punya jualan jualan apa, contohnya sambal burudi, kayak sambal burudi ngeten, sambal botolan, sambal terasi gitu ya, terus mau difoto ya sama ibu-ibu caranya. Dengan cara yang seperti ini bisa paling tidak foto yang dihasilkan itu layak, kita bisa bilang layak itu contohnya tidak ada sudut yang gelap gitu ya. Walaupun ada yang gelap seperti ini, nanti di bagian sini kan gelap ya ibu-ibu ya, karena cahayanya berasal dari arah kanan, di bagian kiri kan nggak ada cahayanya. Nah nanti dengan menggunakan kertas HVS paling tidak akan memberikan efek yang lebih terang. Nah ini contohnya seperti ini ya ibu-ibu ya, cahaya yang dari kanan mantul ke produk yang ada di tengah. Ini mungkin bisa digeser-geser terus dilihat, oh sebelah sini gelap nih, bawah nih. Nah, berarti mungkin mantulnya agak digeser bawah sedikit supaya cahaya yang supaya di bagian sini, di bagian kiri bawah supaya kelihatan. Nah, praktek gampangnya seperti itu ibu-ibu ya. Mungkin sekarang saya akan berikan satu contoh. Saya akan taruh produknya. Nah, cara menaruh produknya juga silahkan disesuaikan. Ini ya saya angkat dulu ya. Ini saya letakkan di bagian sini ibu-ibu ya, di bagian ujung, bisa jajar di sini, bisa jajar di sini, tapi untuk gampangnya adalah ditaruh di tengah ya. Jika dibandingkan jarak dari batas kanan ke produk, dari batas kiri ke produk itu hampir sama ya, dikira-kira saja ibu-ibu ya. Nah, bisa agak belakang, bisa agak sini ya, silahkan nanti disesuaikan. Oke, saya taruh kembali ke tripod. Contohnya seperti itu. Kita akan mencoba untuk memotret ya ibu-ibu. Nah, posisinya ada di tengah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ibu-ibu mau memotretnya, ini saya pakai HP yang tadi. Memotretnya itu mau berdiri atau duduk. Ini sebentar, kurang dekat ya, saya dekatkan. Memotretnya mau berdiri atau duduk. Berdiri berarti begini ya ibu-ibu ya, kalau duduk kan begini, tidur ya. Istilahnya adalah portrait dan landscape. Mungkin soal istilah tidak begitu perlu dihafalkan. Ini saya coba ambil foto untuk yang landscape, lalu untuk yang portrait.
angle pengambilannya juga banyak ya ibu-ibu ya. Bisa dari bawah begini, saya tundukkan sebentar. Nah, bisa dari bawah begini, bisa agak atas, bisa benar-benar dari atas, agak nggak kelihatan sebentar. Nah, bisa benar-benar dari atas begitu ya. Tapi saran saya adalah 45 derajat saja. Sebenarnya angle apapun bisa, boleh, tetapi pada saat mendokumentasikan itu kan terkadang produk kita banyak ya ibu-ibu ya, sehingga kalau di nantinya di hari kedepannya di tanggal 4 kita kan ada workshop tentang pemasaran online. Nah itu akan nyambung juga dengan hari ini. Diharapkan itu nanti pada saat di upload entah di Instagram atau di Tokopedia itu angle-nya sama ibu-ibu ya, jadi sudut pengambilan fotonya tuh sama. Jadi supaya pada saat ditoto di Instagram atau di Tokopedia atau apa ngeten nggih, itu tidak terlihat mawut, jadi terlihat rapi karena angle-nya sama atau sudut pengambilannya sama. Begitu. Tadi sudah ya, sudut pengambilan, kemudian posisinya mau berdiri, potret atau landscape. Nah, dari situ kita sudah menghasilkan beberapa foto sebenarnya ibu-ibu ya. Bentar, nah ini juga saya fokuskan dulu. Nah ini juga ada beberapa foto. Nah ini kita bisa lihat di bagian kiri tadi karena cahayanya ada dari samping kanan, di bagian kiri tidak terlihat terang ya ibu-ibu ya, ada bayangan di sini, ada shadownya. Nah kertas yang tadi saya bilang itu bisa berguna untuk menambahkan cahaya gitu ya. Saya coba foto dulu. Memang agak repot ibu-ibu karena ini saya sendirian di sini ya. Ya 1, 2, 3. Ya nggak usah dihitungi juga ya ibu-ibu ya. Ini kebiasaan saya aja kalau motret. Nah, oke. Ya, dari ada satu lagi mungkin ya. Untuk detail-detail ibu-ibu, ini kan kalau diperhatikan ini ada knopnya nggih. Ini bisa dibuka dengan ada isinya. Nah, detail-detail seperti ini juga perlu diperhatikan. Contohnya ini kan cara penggunaan produk juga ya. Oh, ternyata ada ya foto yang tutupnya dimasukkan, ada yang knopnya dibuka. Ada juga yang produknya dibuka juga. Nah, mungkin produknya tas atau apa bisa dibuka seperti ini. Nah, jadi fotonya ada berbagai macam ibu-ibu, tapi diusahakan angle-nya sama. Jadi kalau angle dan posisinya sama ya. Jadi kalau landscape, kalau tidur ya tidur, kalau berdiri ya berdiri. Kalau motonya dari sini ya dari sini, dari sini ya dari sini, begitu nggih. Diusahakan konsisten supaya hasil fotonya rapi. Begitu diharapkan dengan foto yang seperti ini, cara memfoto yang sederhana seperti ini bisa meningkatkan kualitas pendokumentasian produk ya. Selanjutnya di hari depannya kita akan belajar untuk mengedit foto yang sudah kita buat, yang sudah kita ambil, dan akan kita masukkan ke dua platform internet, yaitu Instagram untuk promosi, dan yang kedua adalah Tokopedia dan OLX, yang saya rasa dua aplikasi jualan ini yang bisa mengcover dua hal, OLX untuk lokal, kemudian Tokopedia untuk yang lebih nasional, begitu ya. Selengkapnya dan selanjutnya akan kita lanjutkan di workshop tanggal 4 September yang bertemakan pemasaran online. Oke, begitu ibu-ibu, terima kasih, semoga bisa membantu dalam pengembangan Ratra ke depannya. Terima kasih.